Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih yang utama sekali kepada narasumber yang sudah eh, ini ya memenuhi undangan kami ya. Jadi acara ini sebenarnya inisiatif dari IKA alumni ISB kami gitu ya, yang diketuai oleh Pak Akbar Yandi dengan bekerja sama dengan LPPM kita gitu ya, LPPM ISB Atma Luhur gitu ya. Nah, dengan momen itu beliau mungkin sudah koordinasikan dengan Bapak Ibu sekalian ya mengadakan acara ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ada Pak Pak Basrah ya tadi ya, Pak Basrah dari KPCP ya. Nah, ini saya nyontek dulu karena saya juga belum hafal. Ya salam kenal Pak Basrah. Kemudian ada Pak Doni ya. Nah, Pak Doni ini yang sudah sangat bersemangat sekali ini memberikan motivasi ini ya, motivasi untuk kita gitu ya. Mungkin termasuk saya sendiri di sini ya, mungkin agak takut juga ya kalau dengar tentang vaksin-vaksin dan hoaxnya gitu ya. Kemudian terima kasih juga ke Bu Arlis, Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Ini diundang ke Pangkal Pinang Ibu ya, nggak apa-apa Bu ya. Terima kasih. Kemudian ada tadi Bu Rizky ya, Bu Rizky yang nanti akan lewat Zoom ya. Kemudian ke tim yang lain juga dan Pak Vero ya, yang terima kasih. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga ke Bapak Ibu dosen kami gitu ya, karena kemarin diminta perwakilan dari akademisi gitu ya. Kami sudah sebenarnya di grup-grup dosen kami itu banyak sebenarnya yang mau hadir gitu kan. Nah, ini podcastnya aja saya sharingkan gitu ya tadi ya. Tapi kemarin kita pilih aja perwakilan gitu ya, yang mewakili 5 dosen PI kami, dosen SI, kemudian tenaga kependidikan kami juga, kemudian mahasiswa kami gitu ya, sehingga dengan mahasiswa jumlah yang saya rasa 20 orang itu mudah-mudahan nanti bisa jadi apa ya semacam kalau bahasa dari akademisi biasanya TOT Pak ya mungkin ya. Nah, jadi trainer-trainer yang bisa menyebarkan info yang baik mungkin ya tentang vaksin ke depannya. Saya rasa itu saja sambutan dari kami dari kampus ya dari LPPM. Saya mewakili Bapak pimpinan ISB Atma Luhur di sini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Demikianlah sambutan saya. Selamat menikmati dan berdiskusi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, mau depan Pak nggak Pak? Oh ada kegiatan, ya nggak apa Pak. Terima kasih banyak. Numpang sebentar Pak ya di tempat. Tadi kami begitu nyampe sebenarnya kagum banget. Ini gede banget. ISB Atma Luhur ini gede banget sampai ke belakang. Dan tempatnya luas banget. Kita sampai bilang, wah ini bisa di tempat pusat vaksinasi nih. Vaksinasi massal bisa dibikin di sini. Kan sekarang vaksinasi massal ada di Gelora Bung Karno, ada di Gor Arca Manik, sama ada beberapa tempat-tempat yang luas. Dan ini mungkin bisa salah satu opsi nih nanti buat diusulkan, karena emang tempatnya gede banget. Gitu. Dan biar kita nggak berat, langsung masuk aja ke narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama udah siap banget nih, Ibu Arlis kayaknya. Untuk narasumber yang pertama ada Ibu Arlis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Jadi sebenarnya kita pengen Bu di sharing-sharing nih, kita pengen dapat informasi mengenai mungkin gimana sih kondisi COVID dan vaksin di Bangka, lalu gimana strategi Dinkes itu meningkatkan kewaspadaan teman-teman semua nih biar bisa tetap enjoy melakukan protokol kesehatan dan mau divaksin, serta konsep Pentahelix dan beberapa tantangan serta peluang. Kan pasti banyak banget tuh tantangan dan peluang yang dihadapi di masa. Selain tantangannya banyak, sebenarnya di situ peluangnya juga banyak. Cuma kesulitan juga, tapi di tengah-tengah kesulitan juga pasti banyak kemudahan yang ditemukan gitu. Jadi boleh buat langsung ke sini gitu. Nanti untuk paparnya saya ini Bu, saya bukain. Silakan Bu Arlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman kita bisa berkumpul di sini. Saya diundang di sini.
jauh-jauh dari, nggak jauh sih, dari Bangka ya. Saya perkenalan dulu ya, nama saya Ibu Arlis Danita. Saya selaku sebenarnya kasih promosi kesehatan Kabupaten Bangka di Dinas Kesehatan. Sebelumnya saya sangat bahagia, senang ya udah bisa ke sini, belum mau berbagi, sharing sama teman-teman masalah vaksin dan protokol kesehatan. Saya lebih ke protokol dan vaksin. Alhamdulillah saya dan teman-teman saya tim dari Dinas Kesehatan juga udah divaksin ya. Jadi saya ini berbagi aja di sini apa sih efeknya sudah divaksin agar kalian tuh nggak takut ya untuk divaksin. Karena apa, kebanyakan banyak hoax tadi jadi takut gitu. Kenapa kita harus percaya hoax gitu? Kalau memang kenyataannya di lapangan sebenarnya di depan kita saya nggak ada yang namanya itu sudah divaksin pingsan ya. Ada yang namanya vaksin tuh muka itu kelihatan apa kata bahasanya di sini tuh miring-miring gitu, langsung stroke ada mungkin ya, dengar-dengar hoax itu semua hoax ya. Jadi yang saya rasakan, saya lebih berbagi aja. Setelah saya divaksin, vaksin ini dibuat 2 kali dosis ya. Yang pertama hari pertama dan hari ke-14. Jadi Bapak Ibu 2 kali vaksin kita, bukan 1 kali ya. Nah di hari pertama saya divaksin, apa sih yang saya rasakan? Yang pertama saya merasa ngantuk. Yang kedua saya merasa lapar benar. Bawaannya mau makan mulu. Jadi ya udah itu cuma 1 hari aja. Setelah berikutnya udah nggak apa-apa lagi, udah biasa lagi. Terus saya vaksin lagi kedua. Vaksin kedua saya di hari ke-14. Di hari ke-14 malah saya nggak apa-apa, nggak ngantuk, nggak lapar. Jadi biasa aja. Jadi ya mungkin karena kekebalan saya yang pertama udah terbentuk tapi belum sempurna. Setelah di 14 hari kekebalan saya menjadi sempurna dan sampai 28 hari sudah terbentuk kekebalan dari diri saya. Nah sekarang kekebalan itu apa sih? Nah, mungkin Bapak Ibu mau tahu kan, kekebalan itu kenapa kita disuntik vaksin COVID-19? Karena vaksin ini mampu membuat diri kita kebal, bukan berarti kebal kita nggak terkonfirmasi loh. Kita masih bisa terkonfirmasi karena virus. Tapi kita terkonfirmasi, seandainya saya sudah divaksin, saya terkonfirmasi positif, saya tidak akan menimbulkan gejala yang berat. Karena yang kita takutkan itu gejalanya berat, sampai di ICU, sampai sesak napas, ya, sampai meninggal. Nah, jadi harapan di sini, walaupun saya terkonfirmasi, saya biasa-biasa aja, cuman batuk pilek biasa ya, ringan-ringan saja, jadi nggak terlalu berat. Jadi mengapa saya perlu kekebalan tubuh? Kekebalan tubuh untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk masyarakat di sekitarnya. Dan untuk teman-teman saya juga di sekitar. Karena kita perlu membentuk yang namanya herd, yang kita dijelaskan sama Bapak tadi ya, herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu kekebalan kelompok. Jadi kalau kita 70% atau di atas 70% sudah terbentuk kekebalan kelompok, insya Allah Indonesia ini akan aman dari COVID-19. Karena tidak ada lagi masyarakat nanti yang ngeluh banyak yang meninggal karena COVID-19. Cuman COVID-19 ini vaksinnya juga saat ini belum semuanya tervaksin. Karena apa? Kita menunggu alokasi dari pusat. Sementara ini mungkin hanya perwakilan-perwakilan. Kemarin kita melaksanakan vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Pertama, kita tenaga kesehatan semuanya tervaksin. Alhamdulillah cakupannya sampai ya, hampir 100% tenaga kesehatan sudah divaksin. Yang kedua yaitu pelayan publik. Pelayan publik sekarang sedang berlangsung. Yang pertama, pelayan publiknya yaitu pejabat-pejabat, ASN, ada juga tokoh masyarakat, Pak relawan Satgas COVID, Babes juga udah divaksin. Terus ada lagi Pak TNI, Polri, Camat, jadi pelayan publik. Nah kemarin juga sempat lansia. Lansia kemarin juga ikut kita vaksin, tapi belum semua, baru sebagian. Yang saya sangat banggakan sekali, lansia itu, aduh, antusias sekali ya, Bapak Ibu. Kalah kami tenaga kesehatan, sampai rebutan mau vaksin. Ya, kenapa? Lansia pengen sehat, pengen mungkin hidupnya pengen lebih panjang lagi. Jadi, kenapa kita yang
bukan lansia, produktif, usia produktif ya, di atas 18 tahun. Kenapa kita harus takut sama vaksin? Lansia yang pakai kursi roda aja mau divaksin. Nanti saya tunjukin gambarnya. Ada lansia yang pakai kursi roda mau divaksin. Wah, hebat. Saya sangat bangga sekali, salut sama Bapak. Dia udah nggak bisa ngomong lagi. Dia nggak bisa jalan. Dia udah stroke ya, stroke ringan. Jadi, saya sempat berfoto sama Bapak itu, hebat Pak. Kita aja tenaga kesehatan agak-agak takut ya divaksin. Tapi Bapak itu semangat sekali. Umurnya tahu nggak berapa? 78 tahun. Aduh, tapi masih semangat hidup gitu loh. Nah, saya harapkan dengan adanya contoh-contoh yang sudah divaksin, dan kita tahu vaksin kita ini suci, aman, dan halal. Dari MUI kita sudah mengantongi, dari Badan POM kita sudah mengantongi. Jadi untuk apa lagi ragu untuk divaksin, karena semuanya sudah aman. Termasuk saya juga alhamdulillah aman dan sudah terbentuk kekebalan sempurna karena sudah 2 kali penyuntikan. Dan yang saya rasakan badan saya tuh memang beda loh sebelum saya disuntikan. Sebelumnya saya ini pagi-pagi suka bersin-bersin ya, alergi. Memang suka gimana ya, kalau debu dikit alergi. Tapi alhamdulillah ya, apalagi saya pakai masker. Jadi walaupun kita sudah divaksin, sudah disuntik, sudah terbentuk kekebalan tubuh, tetap kita menjaga 5M. Dulu 3M kan? Sekarang sudah berkembang menjadi 5M. Apa aja itu 5M? Pertama, memakai masker. Nah, kenapa kita memakai masker? Memakai masker itu penting sekali karena apa? Pertama, kita menghindari droplet. Yang kedua, kita juga menghindari droplet kita keluar. Jadi walaupun sudah divaksin, saya tetap melaksanakan 5M. Bukan berarti kita sudah divaksin tidak melaksanakan 5M. Tidak mau lagi pakai masker. Ya Bapak Ibu, kalau mau hidupnya di planet, kita ini hidupnya bermasyarakat, berkelompok, bersama teman. Jadi kita melindungi diri kita, teman, apalagi keluarga kita. Belum tentu semua keluarga kita itu bisa divaksin. Kenapa? Ada penyakit bawaan, komorbid. Misalnya penyakit jantung, jantungnya udah parah, misalnya patering ya, sudah operasi ya. Yang kedua misalnya penyakit autoimun, pernah dengar? Penyakit lupus. Ada lagi misalnya memang dia penyakit kanker yang memang sudah lanjut. Nah itu orang-orang yang kita lindungi. Misal di rumah kita punya orang tua yang punya COVID, kita juga melindungi orang-orang yang di rumah yang tidak bisa divaksin. Jadi kita jangan ego, kita sehat, kita kuat, kita di masa produktivitas ya. Jadi jangan takut untuk divaksin, karena apa? Vaksin untuk diri kita dan keluarga. Jadi tetap melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi mengurangi mobilitas. Apa mengurangi mobilitas? Mengurangi mobilitas itu kegiatan yang nggak penting tuh nggak usah dilakukan. Jadi kalau bisa bekerjanya pun kita kemarin sempat dari rumah ya. Jadi kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Seperti kita ini menjaga jarak. Jadi kita tetap melaksanakan 5M. Jadi coba ke gambar-gambar aja. Kita mengingat waktu ya, lebih baik sharing. Tanya jawab, jadi apapun Bapak Ibu yang mau ditanyakan masalah vaksin, kita punya vaksin Sinovac namanya. Vaksin Sinovac ini aman, suci, dan halal, sudah kita kantongi ya. Dan sekarang kita akan mendapatkan vaksin yang kedua, yang merek AstraZeneca. Vaksin ini berasal dari Inggris ya, yang kedua ini. Dan ini juga nanti sudah mengantongi izin dari Badan POM juga ya. Dan sebentar lagi mungkin nanti dari MUI-nya. Dan AstraZeneca ini memang bagus sebenarnya untuk lansia. Jadi untuk tahap selanjutnya mungkin kita tidak mendapatkan Sinovac. Sinovac ini sudah dilaksanakan ya untuk tenaga kesehatan, pelayan publik, dan lansia. Nah, jadi untuk yang sisanya yang belum mendapatkan dosis 1 akan mendapatkan
vaksin yang bernama AstraZeneca. Nah, ini kandungan vaksinnya ya, Bapak Ibu nggak perlu saya jelaskan, nanti jadi panjang ya. Jadi tahu bahwa kita punya vaksin Sinovac dan AstraZeneca ya. Sementara yang saya pakai dan teman-teman saya ini, dan mungkin nanti akan ada vaksin AstraZeneca yang dari Inggris. Yuk, next. Oke, next. Nah, ini sasaran penerima vaksin COVID ya, Bapak Ibu ini. Ada aparatur pemerintah, ada penerima bantuan iuran masyarakat. Nah, Bapak Ibu termasuk ke tahap yang ketiga ya, masyarakat. Nah, untuk dosen-dosen kemarin sudah, karena dosen-dosen ini untuk yang pemerintahan sepertinya sebagian udah di apa namanya di universitas apa itu yang negeri itu UBB ya. Nah, sebagian udah, terus IAIN ya yang di Petaling KC apa ya? Nah, itu udah sebagian, tapi belum semua karena kita alokasi vaksinnya kita belum semuanya datang bertahap, jadi menunggu tahap selanjutnya kemungkinan semuanya akan divaksin ya. Bapak Ibu udah tahu cara pendaftarannya di mana? Belum tahu ya, nanti akan diinfokan untuk masyarakat itu apa nanti dari RT atau lingkungannya masing-masing, atau ingin mengunjungi situs Peduli Lindungi ya, nanti mendaftar melalui aplikasi Peduli Lindungi. Coba dibuka nanti Peduli Lindungi, karena memang tahap ketiga buat masyarakat memang belum ya, cuman yang pertama dan yang kedua ini udah berlanjut tenaga kesehatan dan pelayan publik. Oke, next. Nah, cakupan Kabupaten Bangka. Nah, ini kelompok sasaran yang kita laksanakan kemarin yaitu antara 18 sampai 59 dan 60 tahun ke atas, lansia yang saya ceritakan tadi. Yang pertama, tenaga kesehatan target sasarannya 3.570 kalau Kabupaten Bangka. Pelayan publiknya 6.395 dan masyarakat yang rentan secara geospasial, sosial, dan ekonomi ada 84. Nah, ini masyarakat umum ada banyak ya, 110. Dan masyarakat lansianya targetnya kita 24 juga, lumayan ya. Jadi ini yang tahap keempat masyarakat juga lebih banyak. Mudah-mudahan cakupan kita nanti kita lihat feedback lagi cakupannya apakah mencapai 75% ke atas. Karena kalau tidak mencapai 70%, kita akan diulang kembali vaksinnya. Jadi nggak selesai-selesai kalau kita belum mencapai herd immunity. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk keluarganya, nanti sosialisasikan juga, kasih tahu kalau memang yang bisa divaksin, yang tidak mungkin kenapa kita mesti memaksakan, tidak ya. Jadi yang memang sehat, yang usia produktif, lansia yang mungkin bisa juga, kenapa tidak untuk divaksin. Yuk, next. Nah, ini distribusi vaksin COVID kita sampai dengan 15 Maret ini ada 6.079. Nah, baru sedikit ya. Jadi sisa vaksin hanya 201. Jadi ini Sinovac. 15 Maret kemarin ya. Sinovac. Jadi mungkin alokasi yang baru ini mungkin nanti mereknya bukan lagi Sinovac, tapi kita belum tahu ya penerimaan alokasi vaksinnya. Yuk, next. Ini capaiannya. Nah, ini dari sasaran tadi capaiannya ini dosis 1. Dosis 1 kita tadi sudah bilang ada 2 dosis ya. Dosis 1 sudah banyak, dosis 2 baru sedikit. Karena memang dosis 2 lagi berlangsung dan belum habis ya. Nah, ini lansia. Lansia baru dosis 1. Lansia ini beda sama kita. Dia bukan 14 hari, dia 28 hari. Ya, nggak sama. Karena memang lansia kan banyak penyakit-penyakit penyerta dan efektifnya setelah vaksin dilakukan 28 hari, bukan 14 hari. Kalau kita yang biasa ini 14 hari, 1 sampai 14 ya, 2 kali. Nah, kalau lansia 1 dan ke 28 harinya. Jadi makanya lansia belum pada dosis kedua ya. Masih lama ya. 28 hari itu sekitar hampir 1 bulan ya, Pak ya. Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tenaga kesehatan, lihat nih, cakupannya lumayan ya. Jadi kami semua tenaga kesehatan baik itu di rumah sakit, puskesmas, swasta, pemerintah, semuanya sudah divaksin hampir mencapai 100. Sedikit lagi. Ya. Ini lagi berlangsung. Oke, next. Oke, waktu pelaksanaan. Oke, lanjut next.
Dan ini ada 4 alur meja vaksin, Bapak Ibu harus tahu ya. Meja pertama pendaftaran menunjukkan etiket, yaitu etiket tadi yang saya bilang bahwa mendaftar di Peduli Lindungi. Kami kemarin mendaftar dan juga didata melalui SDM kami ya. Jadi di meja pertama pendaftaran, di meja kedua petugas kesehatan melakukan anamnesa pemeriksaan. Jadi sebelum Bapak Ibu dilakukan vaksin diperiksa dulu. Nanti ditanya sama dokternya ada penyakit apa Bapak Ibu. Suhunya dicek, kalau di atas 37 ke atas ditunda dulu, kalau tensi darahnya di atas 170 per 110 tidak bisa dilakukan vaksin, karena kalau tinggi tensinya jelas belum bisa. Jadi diobservasi dulu, disuruh duduk dulu Bapak Ibunya, kalau besok tensinya tinggi, disuruh duduk menunggu, dan nanti ditensi lagi, apakah sudah turun. Seandainya belum turun juga, nanti akan kita berikan obat. Nah itu, jadi di meja 2. Lalu di meja 3. Di meja 3 petugas memberikan vaksinasinya. Nah jadi setelah meja 2, apakah Bapak Ibu layak divaksin, ada nanti di meja 2 dan dikeluarkan surat pernyataan bahwa memang ini yang meriksa dokter ya, bukan tenaga kesehatan lain. Ini dokter yang memang memeriksa kesehatan Bapak Ibu, apakah memang layak divaksin atau tidak. Jadi setelah di meja 3, petugas vaksin memberikan vaksin secara intramuskuler, yaitu melalui otot, bukan melalui kulit ya. Di mana? Di tangan, di lengan sebelah kiri. Kemarin ada yang pakai tato, tangan sebelah kiri, terpaksa tangan sebelah kanan. Kenapa tangan sebelah kiri? Karena tangan sebelah kiri kita ini jarang beraktivitas ya, lebih banyak kanan. Karena kalau sudah divaksin, ininya jangan terlalu banyak ngangkat yang berat-berat, ya, jangan terlalu banyak aktivitas. Makanya dipilih lengan yang kiri. Oke. Lalu meja keempat. Meja keempat petugas mencatat hasil pelayanan dan memasukkan ke aplikasi dan menunggu 30 menit. Apakah Bapak Ibu ada efek sampingnya dari vaksin? Ada nggak KIPI-nya? Apa sih keluhan? Jadi setelah kalian divaksin, kami observasi dulu Bapak Ibu di ruang tunggu observasi, menunggu sampai 30 menit. Adakah keluhan pusing, mual? Ada ya. Kemarin ada pusing mual, mungkin waktu itu dia belum sarapan. Atau juga mungkin kededep bahasa sini ya. Kededep, ketakutan. Jadi saking takutnya tadi gemeter ya. Takut disuntik, takut sama jarum. Jarumnya kecil, jarum anak-anak balita. Pernah nggak ngantar adik-adiknya vaksin? Imunisasi. Nah itulah jarum, kecil. Kayak digigit semut. 0,5 mili, nggak nyampe hitungan 1, 2, 3. Mungkin 1, 2, 3 detik ya. Nggak sampai 5 detik. Sebentar. Ya. Jadi setelah diobservasi 30 menit tidak ada KIPI, alhamdulillah nanti akan keluarlah kartu vaksin bahwa Bapak Ibu sudah divaksin pada dosis 1 ataupun dosis 2. Dan nanti kalau memang melalui PICare nanti akan menerima SMS dan Bapak Ibu bisa ngeprint sertifikat, mendapatkan sertifikat. Nah, di situ jelas bahwa Bapak Ibu sudah pernah divaksin dengan adanya sertifikat. Mulailah kita selfie ya. Ya enggak? Kalau udah dapat sertifikat. Yuk, next. Yuk, next lagi. Oke, lanjut. Nah, ini tadi KIPI tadi ya. Ada alergi juga ya. Misalnya ada yang alergi, kemungkinan alerginya paling ruam-ruam merah ya. Tapi belum terjadi sih selama kita melaksanakan vaksinasi. Hanya ada keluhan paling pusing, mual sebentar, ngantuk, lapar, lemes, ya itu nggak berlangsung lama, paling 1 hari. Yang namanya kita dimasukin sesuatu pasti ada efeknya, ya. Jangan takut tapi ya. Yuk next. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita vaksin. Nah ini gunakan masker, tetap 5M ya. Bawa hand sanitizer, bisa bawa air minum. Jangan buka masker di lokasi, karena lokasi vaksin kita jelas banyak orang ya. Saat menunggu 30 menit, usahakan jangan ngobrol. Tapi ada orang yang pengen ngobrol biar 30 menitnya nggak terasa. Atau nggak terasa kededupnya, jadi nggak ngobrol sama, tapi tetap jaga jarak ya, pakai masker ya. Oke.
Yuk next. Oke, lanjut. Nah ini pejabat pemerintahan kita, Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Ini divaksin. Alhamdulillah tidak ada kipinya. Oke, next. Ini tenaga kesehatan. Bapak Ibu kenal nggak yang mana saya ya? Kenal nggak? Di sini ada saya loh, tapi yang mana ya? Ada ya, ini kepala dinas kita, Dr. Tensuyanti. Ini kepala bidang kesehatan masyarakat, ini saya, dan ini ada dokter ya, ini tenaga kesehatan, sampling aja. Yuk, next. Ada TNI Polri dan aparat hukum, ini udah semua, yuk. Ada tokoh agama, ada relawan, nah ini ada relawan Pak Ujang tadi ya, relawan Satgas Covid Bubble juga mendapatkan, nah ini yang saya bilang, Bapak yang kursi roda tadi, yang dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, tangannya nggak bisa gerak, sudah duduk di kursi roda, mau divaksin. Masa kalah sama kita? Ya nggak? Malu nggak? Nah ini contoh antusiasnya para lansia di Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan sebabel ini lansianya mau semua divaksin. Ya, oke, next. Oke, baiklah, terima kasih paparan dari saya. Nggak usah banyak-banyak, kita sharing aja. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan ilmu walaupun sebentar, kita mengejar waktu. Mudah-mudahan nanti sesampai di rumah bisa diimplementasikan, bisa diteruskan berita infonya, dan jangan percaya hoak. Karena hoak itu menyesatkan dan jelas tidak benar ya. Karena kita melihat realita, fakta ya, jangan melihat berita-berita yang tidak jelas. Oke, itu saja saya kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dimulai dari saya. Oke, ulangi ya. Saya. 1, 2, 3. Sehat dimulai dari saya. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Arlis. Terima kasih banyak Bu Arlis. Wih, keren banget Bu Arlis penyampaiannya. Kelihatan banget nih promkes. Biasa melakukan promosi kesehatan ke masyarakat. Nah, ya Bapak Ibu, jadi banyak banget hal tentang vaksin yang udah dijelasin sama Bu Arlis. Yang pastinya Bu Arlis jelas paham banget karena memang ya bertahun-tahun Bu Arlis mungkin mengurusi itu. Tidak hanya dari COVID aja tapi udah dari bertahun-tahun sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan ada pembicara yang kedua, itu dari UNICEF. Dari UNICEF ada Mbak Rizky Ika Savitri. Sebentar Mas ya, mungkin itu Mas Dodi dulu sebentar ya. Oke, sambil tunggu kita Mbak Diki sudah Mbak Rizky lihat Mbak Diki sudah standby ya. Kemudian bisa Seri ya. Oke, sebentar Mbak Diki di saya ini sebenarnya Mbak Diki ikut hadir di Bangka ya. Gimana? terakhir saya tahu mana sibuk menyetrika bendera, ada 2 bendera. Sibuk menyetrika jadi nggak bisa hadir. Nggak apa-apa. Nanti di sini nanti nah, ini sudah muncul. Ini ada kita kawan-kawan yang 20 kawan-kawan yang sudah ikut dan cukup dikejar. Oke, suara lagi sama ya. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar? Salam kenal buat semuanya. Senang sekali hari ini diberi kesempatan. Mohon maaf ikut hadir padahal ingin sekali, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa sama-sama belajar tentang vaksinasi COVID-19 ini dan vaksinasi secara umum. Mas Doni tadi suaranya terputus-putus, jadi saya tidak terlalu mendengar instruksi. Ini saya langsung mulai atau gimana Mas Doni dan Mas Vero?
Iya Mbak Kiki, langsung mulai aja. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, tadi senang sekali ya dengar paparannya Ibu Irlis ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Belitung. Semangat sekali, saya jadi ikut semangat nih di siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sana, yang hadir langsung maupun yang bergabung lewat YouTube dan podcast juga semangat, sudah sempat makan siang, sudah sempat ngopi-ngopi gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol santai tentang vaksinasi siang ini. Saya nggak tahu apa nanti ada sesi tanya jawab, tapi ini kalau nggak salah waktunya 20 menit ya Mas Vero untuk paparan. Betul, sekitar 20 menit. 20 menit ya. Kalau gitu Bapak Ibu saya izin untuk share screen, tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saat ini kami di UNICEF bekerja sama dengan rekan-rekan di KPCPEN, juga di Satgas, ini bersama-sama dalam upaya penanganan COVID-19. Jadi bukan hanya vaksinasi, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Irlis, upaya untuk pencegahan juga menjadi fokus dari upaya penanganan yang komprehensif. Nah, kami sendiri melihat ini juga momentum yang baik sekali saat kita bicara banyak tentang pandemi, bicara banyak tentang vaksinasi. Ini menjadi kesempatan juga buat kami sebenarnya untuk bicara lebih banyak juga tentang imunisasi secara umum gitu ya. Saat ini hampir semua orang semangat sekali, euforia untuk segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya saat ini banyak sekali jenis vaksin-vaksin lainnya yang tersedia, yang harusnya dimanfaatkan khususnya buat anak-anak di Indonesia gitu ya. Nah, saya akan mulai paparan saya siang ini dengan menjelaskan sedikit tentang progres atau kemajuan imunisasi rutin di Indonesia yang menyasar kelompok anak, kemudian keberhasilannya seperti apa, kemudian kita lanjut kemudian bicara soal vaksinasi COVID-19. Begitu ya Bapak Ibu, saya izin untuk share screen-nya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini foto saya ambil 2 tahun yang lalu ya, tepatnya tahun 2019, saat UNICEF bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah Papua melakukan kampanye imunisasi polio. Karena saat itu terjadi KLB, ada satu kasus polio di Kabupaten Yahukimo di Papua. Ini adalah gambar di mana seorang tokoh perempuan, tokoh agama yang cukup disegani di Papua ikut serta dalam upaya edukasi kepada anak-anak dan masyarakat tentang pentingnya imunisasi, gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu yang hadir bisa jadi juga agen-agen perubahan, bisa menjadi orang-orang yang akan memberikan informasi yang benar tentang pentingnya imunisasi. Baik. Nah, karena kita bicara tentang COVID-19 dan juga vaksinasi, ini saya mau kasih angka untuk mengingatkan saja kepada kita semua seserius apa sebenarnya masalah yang kita hadapi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, ini ada yang atas ada data vaksinasi, ada 181 juta yang ditargetkan. Kemudian saat ini sudah lebih dari 4 juta yang divaksinasi dosis ke-1 dan sudah lebih dari 1,7 juta yang dosis kedua. Tapi kondisi penularan tidak terlalu baik ya. Bapak Ibu tahu bahwa sudah lebih dari 1,4 juta kasus terkonfirmasi, ada lebih dari 130.000 kasus aktif dan lebih dari 38.000 jiwa melayang gitu ya, orang yang meninggal. Dan ini bukan statistik Bapak Ibu, 38.000 ini adalah saudara-saudara kita, sebagiannya juga adalah petugas kesehatan yang mengorbankan dirinya untuk mengabdi, melayani masyarakat. Ini 38.000 ini adalah orang tua kita, adalah adik kita, mungkin anak kita, saudara-saudara kita
Jadi penting sekali sebenarnya untuk mengingat ini agar kita paham betul kenapa kita harus patuh pada protokol kesehatan dan kenapa kita harus vaksinasi, gitu ya. Nah, semuanya ini lengkap Bapak Ibu bisa akses di covid19.go.id. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah mengunjungi situs ini, silahkan, bagi yang belum, silahkan dikunjungi. Semua informasi yang Bapak Ibu butuhkan terkait penanganan COVID-19, vaksinasi ada di sini. Kalau yang khawatir soal hoax gitu ya, nanti Mas Doni akan bahas banyak, juga ada fitur untuk ngecek berita itu hoax atau bukan. Ya, jadi silahkan diakses. Nah, kalau bicara tentang vaksinasi, saya mau mengingatkan bahwa Indonesia, negara kita, itu sudah melaksanakan ini sejak lama. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya ya, vaksinasi ini. Dari tahun 1956, Indonesia itu sudah memulai program vaksinasi. Tentunya satu-satu ya jenis vaksinasi yang diperkenalkan. Dan imunisasi di Indonesia, program imunisasi rutin ya, wajib yang diberikan pada anak khususnya, itu diberikan secara gratis. Jadi orang tua tinggal datang ke puskesmas, posyandu terdekat untuk mendapatkan imunisasi bagi anaknya. Ya, ini ada jenis-jenis vaksinasinya harus lengkap. Ada BCG untuk mencegah TBC, ada DPT, ini ada polio, TT1, kedua, ketiga, gitu ya. Ada campak rubella, macam-macam. Ini harus dilengkapi, gitu ya. Nah, kita juga punya kisah sukses nih, bagaimana imunisasi bisa mengeradikasi penyakit. Kalau Bapak Ibu ingat ya, ada namanya cacar api, gitu ya, menelan banyak sekali korban jiwa. Ini berkat imunisasi sudah berhasil dieradikasi. Kasus terakhir tahun 77 dan eradikasi itu resmi pada tahun 1979, gitu ya. Ini lagi-lagi berkat teknologi yang namanya vaksin, ya, vaksinasi. Kemudian ini kisah sukses juga vaksin polio, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini. Sebentar. Ya, sampai tahun 1988 itu masih ada lebih dari 350.000 kasus di lebih dari 125 negara. Ya, berkat vaksinasi angkanya turun jauh di tahun 2010 hanya tinggal 1.290-an kasus di 4 negara. Dan tahun 2015 hanya tinggal 2 negara yang negara endemis gitu ya. Jadi ini keberhasilan yang luar biasa untuk mengeradikasi polio. Dulu mungkin kita sering lihat ya, keluarga, teman, tetangga yang kakinya lumpuh layu, sekarang sudah jarang sekali, dan ini berkat keberhasilan imunisasi. Oke, saya lanjut. Nah, yang lain adalah keberhasilan di eliminasi maternal dan neonatal tetanus. Ini resmi di tahun 2016 di Indonesia, kita berhasil eliminasi penyakit ini ya, ini kejadian pada ibu dan juga anak. Kemudian tahun 2006 kita dapat sertifikasi bebas polio. Kemudian tadi di Indonesia sendiri untuk cacar itu resmi di tahun 74. Jadi banyak sekali sebenarnya penyakit-penyakit yang berbahaya, mematikan, itu sudah berhasil dieradikasi, dihilangkan, sudah berhasil dieliminasi berkat vaksinasi. Ya. Kemudian kalau ada Bapak Ibu yang hadir di sini hari ini dari media, mungkin ingat nih ada pemberitaan tahun 84 ya dari koran Tempo yang menyatakan imunisasi harga mati, gitu ya. Ini jelas sekali posisi media bahwa imunisasi itu harusnya menjadi hak yang diberikan secara merata, secara adil kepada anak-anak di Indonesia. Ini sebenarnya respon terhadap situasi di mana saat itu vaksinasi belum rata begitu ya, dan belum banyak jenis vaksinasi yang disediakan. Tapi alhamdulillah sekarang situasinya sudah membaik, tentunya ini berkat advokasi, berkat kerjasama banyak pihak. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir nih, baik onsite maupun di YouTube, ingat kapan terakhir kali divaksin ya? Mungkin yang ditetes atau disuntik, mungkin saat sekolah ya, atau kemarin saat ada respon outbreak difteri. Mungkin ingat ya perasaannya saat mau divaksin seperti apa. Kita hari ini bisa duduk bicara sehat gitu ya, sempurna. Salah satunya mungkin karena orang tua kita dulu mengimunisasi pada kita. Jadi kita wajib meneruskan intervensi public health yang sangat efektif ini untuk anak-anak kita. Baik, saya lanjut. Ini ada sedikit quote dari Ibu Deborah. Beliau adalah country rep kami di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa imunisasi adalah hak anak gitu ya, dan
media serta masyarakat tuh punya peran sangat penting untuk memberikan informasi pada publik tentang manfaat imunisasi. Nah, nanti ini ada kaitannya mungkin dengan sesi yang akan disampaikan Mas Doni, bahwa salah satu kendala dalam program imunisasi adalah rendahnya acceptance dan atau penerimaan terhadap vaksin, dan itu juga disebabkan oleh banyaknya hoax atau berita tidak benar, berita bohong, ya, misinformasi yang beredar terkait dengan imunisasi. Nah, ini jadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya untuk bisa mengadres atau menyelesaikan masalah ini. Ini sayangnya Indonesia juga masuk sebagai salah satu negara dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi imunisasi itu harus lengkap Bapak Ibu untuk anak sampai usia 1 tahun, baik jenisnya maupun frekuensinya. Kalau polio harus 4 kali, ya harus 4 kali, gitu ya. DPT berapa kali, gitu. Jadi ini harus dilengkapi. Sayangnya Indonesia termasuk negara yang tidak lengkap nih, memiliki jumlah anak cukup banyak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Nah, parahnya Bapak Ibu, di kondisi pandemi saat ini, capaian imunisasi rutin untuk anak-anak ini juga menurun di awal-awal pandemi ya. Ini kita lakukan kajian bersama dengan Kemenkes, ada sekitar 5.000 puskesmas posyandu yang ditanya apakah ada gangguan terhadap layanan imunisasi karena situasi pandemi, dan 85% menjawab iya. Jadi ini sangat dimaklumi waktu itu ya, mungkin sebagian sumber daya teralihkan untuk COVID, dan saat itu di awal-awal pandemi APD pun belum lengkap, jadi banyak layanan dasar di puskesmas yang terganggu termasuk untuk imunisasi. Dan minat masyarakat juga menurun, Bapak Ibu, ketika ditanya apakah mau imunisasi rutin untuk anak di saat pandemi, sebagian menjawab ya, tapi banyak juga yang tidak mau. Dan kalau dilihat praktiknya, itu hanya sekitar setengahnya ya, 50% yang datang ke Fasiankes untuk imunisasi rutin anaknya. Kenapa sih Mbak Kiki ngomong panjang lebar nih soal imunisasi rutin? Nah, ini Bapak Ibu. Kalau situasi ini dibiarkan, kalau banyak anak-anak tidak divaksinasi di saat pandemi, bukan tidak mungkin selain COVID kita akan mengalami KLB atau kejadian luar biasa atau wabah penyakit-penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi, gitu ya. Jadi kan rumusnya kalau cakupannya menurun maka penularan lebih mungkin terjadi. Jadi bayangkan nih, kita sudah mengalami pandemi COVID, terus nanti tiba-tiba ada wabah difteri, ada wabah campak, gitu ya. Tentunya sistem kesehatan kita bisa kolaps, gitu. Nah, ini sudah terasa juga sebenarnya Bapak Ibu untuk vaksinasi COVID. Karena gudang-gudang penyimpanan juga masih penuh dengan vaksin untuk imunisasi rutin yang belum bisa digunakan, sehingga ini menjadi kendala juga untuk penyimpanan atau storage vaksin COVID-19. Jadi ini sebenarnya saling terkait. Jadi mudah-mudahan dari sesi ini Bapak Ibu paham bahwa selain mempromosikan vaksinasi COVID-19, mohon bantuannya juga untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya imunisasi rutin ya untuk anak. Jadi ini tinggal datang ke puskesmas, tenang saja, protokol kesehatannya sudah dijalani, APD-nya sudah tersedia, jadi nggak perlu khawatir lagi Bapak Ibu untuk membawa anak-anaknya divaksin. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan bicara soal vaksinasi COVID-19. Tadi sebenarnya Ibu dari Dinas Kesehatan sudah panjang lebar ya menjelaskan ini. Dari UNICEF sendiri kami melakukan survei di bulan September dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar ya masyarakat 2/3 atau 65% menyatakan bersedia divaksinasi. Ada sekitar 27% yang masih ragu-ragu, ada 8% yang menyatakan menolak gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa nggak mau divaksin, nah, jawabannya pasti tentang keamanan dan juga efektivitas, dan ada sedikit yang menyebutkan tentang status kehalalan vaksin. Nah, setelah itu banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya, saat ini minat atau demand terhadap imunisasi atau vaksinasi COVID-19 sangat tinggi gitu ya. Kemarin ini sempat turun Bapak Ibu di bulan November ketika kami melakukan survei, karena kami memantau terus perkembangan penerimaan vaksin ini, itu minatnya sempat turun ya, sampai di angka sekitar 35%. Itu lagi-lagi akibatnya karena banyak sekali hoax, banyak sekali misinformasi yang beredar
tentang vaksinasi COVID-19. Tapi ini ada Mas Doni, ada teman-teman dari KPCPEN yang aktif sekali, teman-teman civil society yang membantu upaya untuk mengatasi hoax ini sehingga penerimaan cukup baik. Kalau saat ini beberapa survei menunjukkan penerimaan hampir 80% ya, bahkan orang berlomba-lomba gitu. Kapan nih giliran saya gitu ya. Nah, pemerintah sendiri punya perencanaan untuk vaksinasi dan semuanya ini juga sangat terkait dan tergantung dengan ketersediaan vaksinnya, Bapak Ibu. Saat ini untuk bisa menyasar 181 juta, kita mentargetkan untuk men-secure sekitar 442 juta dosis vaksin gitu ya dari berbagai sumber, dari berbagai upaya. Ini tentunya tidak mudah gitu ya. Sampai hari ini kita 30 jutaan yang sudah di-secure. Tidak mudah kenapa? Karena semua negara berlomba-lomba juga untuk mendapatkan vaksin, sementara kapasitas produksinya masih terbatas. Ya, seperti Bapak Ibu tahu, hanya ada beberapa produsen atau jenis vaksin yang sudah lolos clinical trial dan diperbolehkan oleh WHO ataupun National Regulatory Authority seperti kalau di Indonesia Badan POM yang memberikan izin penggunaan dalam masa emergency. Jadi tidak banyak vaksinnya dan semua negara berlomba-lomba. Jadi kemudian pemerintah mengeluarkan peta jalan, roadmap, dan membuat prioritas. Jadi prioritas pertama adalah petugas kesehatan gitu ya, yang memang berisiko tinggi dan kita tidak bisa kehilangan mereka karena banyak yang harus dirawat. Kemudian sekarang sudah masuk tahap 2, lansia, dan juga petugas pelayanan publik. Nanti selanjutnya adalah masyarakat rentan dan masyarakat umum. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ini sampai akhir tahun kita semua bisa divaksinasi gitu ya. Ini adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 ya. Kemudian baik upaya bilateral begitu untuk kerjasama dengan produsen dan negara-negara produsen vaksin. Kemudian di Indonesia sendiri mengembangkan vaksin merah putih gitu ya. Kemudian juga melakukan kerjasama multilateral untuk bisa mendapatkan vaksin bagi masyarakat Indonesia. Ini ibu saya, usianya di atas 60. Beliau baru saja divaksin minggu lalu. Senang sekali, antusias sekali gitu ya. Saya sendiri mengantar beliau. Kalau ditanya motivasinya apa? Mau cepat-cepat divaksin. Dia bilang mau peluk-peluk cucu lagi. Gitu ya. Nah, ini motivasi orang beda-beda. Kita semua punya alasan kenapa kita mau sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya motivasinya sendiri ya. Entah untuk segera kembali bekerja, kembali berusaha, punya warung, punya dagangan, kembali mengajar gitu ya kalau yang guru. Jadi banyak sekali motivasi dari kita yang mungkin berbeda-beda, tapi pastinya tujuannya kita semua ingin segera keluar dari pandemi ini. Saya sebenarnya ada video yang mau saya tayangkan, cuma ini ada kendala teknis, nanti mungkin di akhir setelah sesi ini bisa ditayangkan. Itu dulu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan dengan senang hati saya akan menjawab. Kembali ke Mas Vero. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kiki, suaranya masih jadi double-double ya. Mungkin yang di saya dimatiin aja, Pak. Soundnya di off aja. Ya, jadi Mbak Kiki udah bawain materi ya. Menarik banget. Mungkin karena temanya relate, sebenarnya masih ada satu tema lagi terakhir dari Mas Basra tentang relawan dan kepemudaan. Cuma karena tadi sebelumnya disampaikan tentang tentang vaksin COVID-19, habis itu Mas Doni tadi di awal udah menyinggung soal berbagai hoax yang beredar, sama Mbak Kiki juga baru sudah menyampaikan informasi yang detail sekali mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah maupun UNICEF mengenai bagaimana penerimaan vaksin COVID-19 bisa ditingkatkan lagi. Mungkin kalau gitu kita buka semacam diskusi aja. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang mau
apa ya, nanya konfirmasi dan berbagai hal mengenai berbagai macam permasalahan tentang COVID yang mungkin bisa kita bahas bersama, atau masih ada yang ragu segala macamnya, mumpung masih narasumbernya masih pada ada di sini. Jadi boleh kalau ada Bapak Ibu atau kakak-kakak, Mas dan Mbak yang mau bertanya atau yang mau mengklarifikasi sesuatu, boleh juga nih. Apakah ada Bapak Ibu, kakak-kakak, Mas dan, atau mungkin ngantuk ya? Oh enggak, belum. Iya, Ibu boleh. Boleh Ibu, silakan. Boleh itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ada dua pertanyaan sih sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah sebenarnya saya sendiri tadinya itu pernah terkonfirmasi ya. Ya, jadi ini sebagai pengalaman saya gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan anak saya gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah kalau misalkan kita sudah terkonfirmasi ya, apakah kita juga perlu divaksinasi? Kemudian keluarga kita gimana gitu ya? Terus yang kedua itu adalah anak gitu ya. Anak saya itu terkonfirmasinya negatif, artinya tidak tertular gitu ya. Ya, tadinya kita sedih juga gitu ya, kenapa bisa terkonfirmasi gitu. Tapi ya mungkin memang sudah harus takdirnya gitu ya. Untuk anak saya, tadi kan dikatakan bahwa Ibu Rizky bilang bahwa anak-anak itu tidak bukan bukan orientasi untuk vaksinasi ya. Nah, saya pernah dengar dari omongan-omongan gitu ya, katanya kalau kita sudah terkonfirmasi itu kita tidak divaksinasi lagi gitu ya. Jadi artinya antibodi kita sudah ada, tapi ya kita mungkin masih ragu juga kan, karena di sini katanya juga karena kan kita juga belum tahu ya, vaksinasi itu penting juga ya. Nah, untuk anak saya terutama karena kan sekarang dia mulai sekolah lagi gitu ya. Nah, mulai sekolah lagi ya takutnya awal-awal sih saya takut, tapi saya pikir ya kenapa enggak ya mesti takut gitu ya, kita hadapin aja karena saya juga udah merasakan gitu ya. Nah, untuk anak saya itu, terus saya juga punya anak bayi. Nah, anak bayi ini alhamdulillah imunisasinya sampai sekarang berjalan gitu ya, masih lengkap lah karena usianya masih 9 bulan. Nah, mengenai vaksinasi ini, saya rasa saya memang butuh sekali informasi, ya butuh sekali informasi karena apa? Menyangkut saya, keluarga saya, anak saya, terus kemudian ya keluarga besar saya. Itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima banyak Bu Maya nih. Pertanyaannya lumayan mungkin bisa dijawab oleh Ibu Julia dari Dinkes, habis itu baru ditambahkan mungkin oleh Mbak Kiki setelah itu. Boleh Ibu, silahkan. Oh iya, Mas Basar juga mau akrobat nih kayaknya nih. Maaf agak ada kabel nih Mas Basar nih. Iya, jangan jongkok Mas, yuk. Oke, bagus sekali ya pertanyaan Ibu Maya ya. Saya tadi lupa bilang ya bahwa antibodi kekebalan itu ada dua, kekebalan secara alamiah dan kekebalan buatan. Nggak apa-apa, lebih enak berdiri. Iya, itu ilmunya nyerap. Jadi kalau yang namanya ilmu jadinya kekebalan alami, yang itu tadi yang Ibu alami yaitu kekebalan yang berasal dari terkonfirmasi positif. Jadi Ibu sudah mendapatkan kekebalan alami. Tetapi Ibu tetap harus divaksin selama Ibu menjalani 3 bulan setelah terkonfirmasi. Tetap bisa divaksin ya, tapi Ibu belum prioritas dulu ya, karena nanti setelah 3 bulan, Ibu udah berapa bulan terkonfirmasinya? Oh ya, nanti berarti bisa, pas tahap 3 kan masyarakat bisa. Jadi intinya Ibu udah mendapatkan kekebalan alami, tapi tetap nanti harus divaksin karena kekebalan alami menurut penelitian
penelitian belum begitu bagus ya pembentukan kekebalan COVID-19-nya, tetapi dengan ditambah lagi vaksinasi kekebalan buatan ya namanya, karena divaksin ya, karena bukan alami, jadi kemungkinan nanti ibu akan 3 bulan kemudian nanti akan divaksin, dan itu wajib harus ya, karena belum tentu yang udah positif terkonfirmasi nggak divaksin lagi, enggak ya. Kemarin sudah ada aturannya kita dari Kementerian Kesehatan. Lalu anak-anak, kenapa anak-anak tidak menjadi prioritas vaksin? Karena anak-anak selama ini yang kita tahu, anak-anak yang terkonfirmasi positif tidak menimbulkan gejala yang berat, tidak sampai menimbulkan kematian, tidak seperti yang kita dengar ya, bahwa yang berumur di atas 40, 50, 60 banyak yang meninggal ya. Jadi kalau anak-anak untuk sementara ini belum ada penelitian lebih lanjut, kemungkinan kita nggak tahu ya, ke depannya apakah anak-anak ini nanti akan dapatkan vaksin juga COVID-19, untuk sementara belum menjadi prioritas. Mungkin yang lebih prioritas itu yaitu yang usia produktif, di atas 18 sampai 59 tahun, dan juga lansia. Inilah prioritas dari untuk sasaran kita vaksinasi COVID-19. Oke Ibu, sudah jelas? Oke, ya, ada boleh ditambahkan Ibu Rizky? Boleh Bu ditambahkan sedikit mungkin? Ya, baik, terima kasih Ibu Irli, sudah lengkap sekali jawabannya. Jadi bukannya tidak diberikan ya, tapi memang hasil studi clinical trial yang dilakukan oleh berbagai jenis vaksin yang saat ini available tidak dilakukan pada kelompok usia di bawah 18 tahun. Oke, sebentar ya Mbak. Halo? Apakah suaranya terdengar? Silakan Mbak Kiki. Oke, ya. Sudah lengkap ya yang disampaikan oleh Ibu Irli, sedikit menambahkan saja bahwa sebenarnya anak-anak juga wajib dilindungi. Namun untuk vaksinasi, clinical trial yang dilakukan oleh berbagai perusahaan produksi vaksin tidak mempunyai data-data yang cukup untuk kelompok usia di bawah 18 tahun. Jadi ini tidak dilakukan untuk age group tersebut, sehingga kita tidak punya evidence atau bukti yang cukup bahwa vaksin ini bisa diberikan dan aman buat anak-anak. Tapi sebenarnya prinsipnya yang tadi Bu Irlis bilang, herd immunity. Kalau kita semua divaksin, maka anak-anak juga kelompok masyarakat lain yang tadi Bu Irlis bilang ada komorbid, punya masalah dengan sistem kekebalan tubuhnya, itu akan otomatis terlindungi. Gitu. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita terlindungi, Ibu Maya, kita semua yang dewasa harus vaksinasi, gitu ya. Jadi saat ini tahap pertama sudah dilakukan untuk petugas kesehatan, tahap kedua untuk lansia dan pelayan publik sudah, nanti tahap ketiga masyarakat umum akan divaksin. Jadi ajaklah semua keluarga, kerabat, teman untuk divaksinasi kalau kita ingin anak-anak kita juga terlindungi. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Irlis dan Ibu Maya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Jadi mungkin kalau saya bisa summary, walaupun kalau sudah terkonfirmasi positif berdasarkan juknis yang mungkin paling baru Bu ya, itu akan tetap bisa divaksin 3 bulan setelah terkonfirmasi positif. Gitu. Jadi 3 bulan setelah terkonfirmasi positif baru bisa divaksin. Lalu setelah itu yang anak-anak, kenapa anak-anak mungkin belum jadi prioritas? Karena memang COVID ini kan baru, uji klinisnya juga masih terbatas. Kita juga semua seluruh dunia ini masih mencoba mempelajari COVID ini apa sih, cara melawannya gimana gitu. Dan mungkin secara etisnya juga uji klinisnya baru dilakukan untuk umur 18 sampai 59 waktu itu. Lalu dilakukan juga untuk di atas 59 tahun. Makanya yang baru bisa divaksin itu adalah umur 18 plus lah. 18 sampai 59 dan 60 tahun ke atas. Untuk 18 tahun ke bawah itu memang belum bisa karena uji klinisnya masih terbatas dan saat ini masih dalam pengembangan. Tapi nanti ke depannya jika ada berbagai pengembangan terbaru dari vaksin, pasti ada juga kemungkinan bahwa anak-anak di bawah 18 tahun itu bisa divaksin. Mungkin seperti itu Bu ya. Nah, mungkin kita buka satu pertanyaan lagi nih, satu pertanyaan
Terakhir Mbak Kiki juga, karena Mbak Kiki setelah ini masih ada acara lagi. Mungkin apakah ada yang bertanya? Satu lagi. Oh, dua nih malah. Bapak dulu ya. Boleh Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Devi Irawan. Saya ingin bertanya. Ya, yang pertama, saya mendapatkan dengar di teman bahwa seperti ini, Bu. Vaksin itu memasukkan virus ke tubuh. Jadi kita yang nggak ada virus di tubuh itu dimasukkan virus. Jadi apa sih manfaatnya, apa ada akibatnya untuk kita gitu, Bu. Terus yang kedua, saya mendengar lagi bahwa kalau kita tidak vaksin itu ada aturan yang saya dengar itu memberikan hak kepada perusahaan untuk istilahnya potong gaji atau apa untuk yang tidak vaksin. Apakah itu benar? Mohon penjelasan yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Pak Devi. Terima kasih banyak Pak Devi untuk pertanyaannya. Mungkin boleh Ibu dulu yang jawab. Baru ntar ditambahkan oleh Mbak Kiki. Silakan. Baiklah, jadi pertanyaan Bapak tadi, kenapa yang namanya virus, vaksin itu kan virus, kenapa dimasukkan ke dalam tubuh, apa tadi, dan tidak ada virus, dimasukkan virus. Saya tadi lupa jelasin, bahwa vaksin COVID-19 ini memang berasal dari virus ya, berarti udah dilemahkan, sudah tidak hidup lagi, Bapak Ibu. Dan virus yang memang COVID-19 yang kematian nyebar, berarti aktif ya, berarti vaksin kita ini inaktif, yang sudah dilemahkan. Nah, jadi dia dimasukkan di dalam tubuh kita, tujuannya agar tubuh kita ini mengenal apa itu yang namanya virus COVID-19. Karena pada saat terkonfirmasi kita belum divaksin, makanya itu tubuh kita akan bereaksi dan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Jadi saat kita dimasukkan vaksin COVID-19, tubuh kita akan kebal, mengenali dulu, lalu kita akan kebal dan kita akan kuat dan siap melawan virus COVID-19 ini. Nah, itu tujuannya vaksin. Jadi vaksin ini bukan vaksin yang aktif, yang hidup, Bapak Ibu. Yang virusnya dimasukkan ke tubuh kita ini yang sudah dilemahkan, sudah mati, ya. Jadi reaksinya di tubuh kita pun ya kalau yang namanya sudah dilemahkan ya nggak begitu bereaksi ya, jadi cuma hanya untuk mengenalkan virus itu. Jadi pada saat kita nanti terkonfirmasi, tubuh kita sudah siap melawan virus COVID-19. Nah, itu tujuan daripada vaksin COVID-19. Mungkin yang kedua, Ibu Rizky bisa menambahkan sedikit yang masalah aturan ya, aturan intern ataupun nanti ada masalah kalau misalnya kita tidak mau divaksin, terus gaji kita dipotong. Itu di tempat kami memang begitu. Di dinas, khususnya kami di Kabupaten Dinas Kesehatan, kalau kita nggak divaksin ya, insentifnya ditunda dulu, bukan nggak diberikan, ditunda ya. Mungkin itu salah satu strategi mungkin ya. Tapi untuk kejelasannya, Mbak Rizky mohon. Ya, kasih. Baik, terima kasih Bu Arlis. Terima kasih untuk, maaf tadi saya tidak mendengar namanya, dengan Bapak siapa? Pak Edi, Pak Edi. Edi, ya baik Pak Edi, baik sekali pertanyaannya. Sudah lengkap ya yang dari Ibu Arlis tentang kenapa virus dimasukkan. Jadi teknologinya memang begitu Pak. Tadi Bu Arlis sebenarnya sudah cerita juga. Tubuh kita ini hebat. Saking hebatnya tubuh kita tuh mampu mengenal, ya makanya iklan-iklannya tak kenal tak kebal gitu ya, mengenal berbagai virus yang masuk ke tubuh kita. Kalau kebetulan kita belum divaksin, kemudian tadi terinfeksi COVID-19, kemudian kita tidak sakit, baik-baik saja, maka tubuh kita sudah membangun kekebalan tubuh sendiri yang disebut alamiah. Tapi sayangnya tidak semua orang yang terinfeksi virus itu cukup kuat. Banyak kemudian yang jatuh sakit.
banyak yang kemudian meninggal dunia. Nah, vaksinasi ini sebenarnya membentuk kekebalan tidak alamiah, tapi dengan memasukkan virusnya itu. Virusnya tentunya bukan virus aktif, adalah virus yang dilemahkan, virus mati, yang tidak akan bisa membuat kita sakit. Tapi cukup untuk membuat tubuh kita kenal, oh ada virus ini. Sehingga nanti ketika virus yang sebenarnya datang, kita terpajan atau terkena, tubuh kita sudah punya pasukan, gitu ya bahasanya, sudah punya kemampuan untuk melawan virus tersebut. Jadi kita kemudian tidak akan sakit. Dan kalaupun sakit, gitu terkena, tidak akan parah, gitu, karena tubuh kita sudah mengenal dan mampu melawan itu. Jadi itu kenapa dilakukan. Dan ini teknologinya sudah lama sekali, Pak Edi, untuk semua jenis vaksinasi, termasuk imunisasi dasar yang tadi saya ceritakan, itu sama. Virus imunisasi polio yang dimasukkan juga virus polio yang sudah dilemahkan. Dan alhamdulillah sekarang polio sudah tidak ada lagi. Nah, kita ingin tentunya dengan vaksinasi COVID-19 COVID-19 bisa diatasi, gitu ya. Nah, tadi untuk berbagai kebijakan yang dibuat oleh daerah, termasuk misalnya di Kabupaten Bangka Belitung itu ada semacam punishment atau sanksi begitu ya bagi mereka yang tidak mau divaksin. Sebenarnya masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri yang dirasa paling tepat dengan kondisi masyarakatnya, dengan situasi di daerahnya masing-masing. Kenapa? Karena begini Pak, ini saya akan menjelaskan prinsip dasarnya saja. Jadi untuk vaksinasi ini berhasil, itu nggak bisa hanya 1-2 orang, nggak bisa hanya 10-20% populasi yang divaksinasi. Butuh coverage yang tinggi, ya. Itu angkanya standarnya harusnya di atas 70% dari populasi. Makanya Indonesia mentargetkan 181 juta orang. Jadi target ini sebenarnya bukan tanpa dasar, tapi angka ini itu dihasilkan dari perhitungan epidemiologi yang sangat rumit untuk memastikan kalau 181 juta divaksin 2 dosis, maka kita bisa mencapai yang tadi disebut herd immunity. Maka kita bisa mencegah kesakitan, kematian akibat COVID-19. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau ternyata kita nggak berhasil mencapai angka itu. Ini sudah pernah kejadian di kampanye imunisasi MR ya tahun 2018. Kita nggak berhasil mencapai itu. Maka semua upaya jadi sia-sia ya untuk membentuk herd immunity. Makanya upaya untuk mempromosikan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 itu dilakukan secara gencar. Karena apa? Kita butuh coverage tinggi, kita butuh cakupan tinggi, kita butuh 181 juta masyarakat Indonesia itu divaksin 2 kali. Kita harus melakukan itu. Itu syarat kalau kita mau keluar dari krisis ini. Tentunya dengan pelaksanaan protokol kesehatan juga ya, karena prosesnya bertahap. Sampai akhirnya 181 juta itu bisa divaksin. Bayangkan kalau ternyata banyak kelompok masyarakat yang masih menolak, maka yang sudah 60% ini divaksinasi kemudian jadi sia-sia gitu untuk mencapai herd immunity. Makanya banyak strategi yang dikembangkan. Sebagian besar metodenya masih persuasif, mengajak, meyakinkan pentingnya vaksinasi. Kemudian dari aspek yang lain, ini nih yang bikin hoax juga. Hukumannya ditegakkan, kemudian upaya-upaya untuk mengatasi berita-berita bohong ini juga gencar dilakukan, gitu ya. Nah, insentif juga diberikan, misalnya kalau sudah vaksin, bisa lakukan perjalanan. Kalau sudah vaksin, kita bisa kembali sekolah. Kalau sudah vaksin, jadi ada insentif, ada semacam reward, ada hadiah ya dari vaksinasi. Tapi kadang-kadang itu tidak cukup. Kalau di pendekatan perubahan perilaku, Bapak Ibu, kebetulan saya spesialisnya di bidang perubahan perilaku. Itu rumusnya 3E. Saya ikut-ikutan ya, ada 3M, ada 3T, saya 3E. Yang pertama itu edukasi. Ya, jadi edukasi itu penting. Ini upaya-upaya yang kita lakukan hari ini, Bu Arlis, Bapak Ibu semua hadir di sini, ini dari upaya edukasi. Memberikan informasi yang benar tentang pentingnya vaksinasi. Kemudian E yang kedua itu engineering, ya, rekayasa. Jadi kalau edukasi itu biasanya perlu waktu, karena Bapak Ibu perlu menyerap informasinya, perlu diyakinkan, gitu ya. Ada juga yang engineering itu direkayasa Bapak Ibu sosialnya.
Contoh sederhananya ini, jaga jarak. Di restoran, di tempat umum, itu dikasih tanda-tanda ya, X, supaya orang otomatis berdiri di tanda sehingga berjarak gitu ya, 1-2 meter. Jadi direkayasa. Tapi kemudian ada memang yang ketiga itu enforcement. Enforcement ini dilakukan sebenarnya untuk melengkapi kedua pendekatan yang tadi jika tidak berhasil begitu. Karena dengan enforcement biasanya untuk beberapa program itu berhasil. Contoh ya, Bapak Ibu ini contoh saja, pakai helm atau pakai seatbelt. Di Jakarta drastis sekali orang yang tidak pakai helm atau tidak pakai seatbelt. Karena apa? Ada enforcement yang ancaman hukumannya jelas, dendanya jelas. Atau merokok. Di Jakarta udah nggak bisa lagi sembarang merokok gitu ya. Ada tempat-tempatnya dan kalau melanggar jelas dendanya. Nah, enforcement ini biasanya cukup efektif untuk memastikan orang melaksanakan perilaku yang diharapkan. Tapi ini juga memang harus dilakukan secara hati-hati. Enforcement sebenarnya bisa dilakukan kalau perilaku yang kita harapkan itu sudah menjadi konsensus bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga ketika ada orang yang dihukum, masyarakat memahami kenapa hukuman itu diberikan dan setuju. Gitu ya. Jadi ini harus konsensus dulu. Ini kemudian menjadi pertimbangan masing-masing daerah untuk menentukan apakah akan membuat kebijakan semacam itu yang memberikan sanksi atau tidak. Tapi lagi-lagi saya pikir kita fokus pada apa sih yang menjadi tujuan besarnya. Ini semua dilakukan agar masyarakat mau divaksinasi, agar kita mencapai tadi herd immunity. Ya 181 juta termasuk Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, termasuk saya, termasuk yang menyaksikan acara ini di di YouTube atau di sosial media. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu Aris. Maaf agak sedikit panjang. Semoga bisa menjawab ya, Pak Edi. Terima kasih. Itu berbagai hal yang promotif dan preventif Bu ya. Salah satu dari Promkes, promosi kesehatan inilah garda terdepannya itu sekarang ini. Karena mungkin aturan misalkan untuk seperti haknya dipotong dan segala macam ya. Kalau saya lihat sebenarnya itu malah belum pernah terjadi gitu. Pernah ada yang melakukan itu, masih mungkin agak bersifatnya masih untuk tahap nanti banget lah, belakangan banget, masih yang diupayakan promotif dan preventif gitu. Jadi udah jelas ya insya Allah Pak ya. Sama tadi aku lihat ada satu pertanyaan terakhir Mbak yang mau nanya. Mungkin boleh Mbak satu pertanyaan? Iya satu nih. Sebelum kita beralih ke selanjutnya. Silakan Mbak. Sama namanya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Delvi. Saya mau bertanya tentang vaksin untuk ibu menyusui yang saya dapat berita sama di medsos. Itu untuk ibu menyusui tidak dikenakan vaksin. Apakah itu benar atau tidak? Itu aja Bu. Makasih. Bu Delvi. No? Okay. Jadi pertanyaannya mungkin soal vaksin untuk ibu menyusui ya, itu diperbolehkan apa enggak? Mungkin, mungkin Mbak Kiki mau jawab duluan untuk kali ini. Pertanyaan mungkin seputar kalau ibu menyusui divaksin bagaimana, boleh apa enggak, sama kira-kira dampak atau efeknya apa gitu, ya. Baik terhadap ibu maupun terhadap anak. Baik, terima kasih Mas Vero, terima kasih pertanyaannya. Senang sekali ada pertanyaan seperti ini ya. Ini berarti keinginan dari ibu-ibu termasuk yang menyusui untuk vaksinasi ini besar ya. Sebenarnya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran Ibu nomor 2.2 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid, dan penyintas COVID serta sasaran tunda. Di aturan ini disebutkan pada poin kedua bahwa vaksinasi bisa diberikan ya, poin 2D kepada ibu menyusui gitu ya. Jadi boleh bisa diberikan. Nanti surat edarannya bisa dilihat di website COVID-19 atau Mas Ferry juga punya salinannya, nanti saya bisa kirimkan ke Bapak Ibu semua.
Jadi boleh. Oke. Mas Safero, Mbak Kiki sudah bergabung. mohon maaf saya tidak mendengar suara tadi beberapa. Gimana mau nanya? Oh boleh, mungkin terakhir Pak ya, singkat sebelum ke sesi selanjut. Maaf, sebelum ke sesi selanjut, Pak, maaf. Silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Ini cuman terpikirkan sebentar aja tadi. Kan tadi kan intinya kan ini semua untuk meyakinkan kami biar divaksin ya. Terus kan ada uji klinis tadi bilang ya. Artinya ada eksperimen terhadap manusia kan ya. Yang saya mau tahu itu pertama kenapa vaksinnya harus 2 kali, terus kemudian seberapa tinggi akurasi yang terjadi ketika saya sudah divaksin virus corona itu tidak apa sih namanya? Tidak ngefek lagi kepada saya gitu kan. Jadi kan kalau ada kata-kata oh 99% ini yang udah divaksin sekian kan jadi artinya kami itu tahu nilai keyakinan kami untuk divaksin itu berapa gitu lah. Itu aja dari saya. Oke, Bu Kiki mungkin udah jelasnya pertanyaannya. Sama mungkin nanti kalau boleh tolong dijelaskan sedikit Bu tentang efikasi dan kenapa kita harus segera divaksin sebanyak-banyaknya. Silakan Bu Kiki. Oke, bentar. Dan kenapa harus divaksin 2 kali? Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sesi hari ini betul sekali kita berharap kita semua punya pemahaman yang sama ya tentang pentingnya vaksinasi. Bukan hanya untuk COVID, sekali lagi untuk vaksinasi program imunisasi yang lain juga ya. Ada polio, ada difteri. Tadi saya sudah jelaskan bukti keberhasilan untuk keluar dari pandemi ini, kita harus vaksinasi COVID-19 dan butuh cakupan yang tinggi. Jadi selain meyakinkan Bapak Ibu, sebenarnya kami juga meminta Bapak Ibu nanti menjadi agen-agen perubahan yang akan bisa juga mengedukasi masyarakat di sekitar kita untuk mengerti tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 maupun imunisasi rutin lainnya buat anak-anak. Nah, tadi proses clinical trial. Jadi betul sekali Bapak, proses pembuatan vaksin itu untuk berbagai jenis vaksin itu ada standarnya dan diawasi ketat oleh berbagai lembaga termasuk juga WHO. Jadi ada proses yang pasti dilalui. Sebenarnya saya ada presentasinya, cuma nanti mungkin panjang ya. Ini tidak mudah. Rata-rata vaksin itu sebenarnya dibuat prosesnya antara 10 sampai 15 tahun, Pak. Mulai dari penelitian papernya, kemudian uji laboratorium, sampai masuk clinical trial pertama, clinical trial kedua. Betul diuji cobakan ke manusia. Untuk apa? Untuk memastikan vaksinnya aman, untuk memastikan vaksinnya efektif. Karena kan vaksin ini pencegahan, ya Bapak Ibu, bukan obat. Kalau obat, vaksin diberikan kepada orang sakit. Kalau vaksin ini diberikan kepada orang sehat supaya nggak sakit. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, mereka yang ikut clinical trial itu ikut serta secara sukarela. Ya, mereka ikut serta secara sukarela untuk menjadi bagian dari proses clinical trial. Umumnya prosesnya itu disebut dengan yang namanya randomized clinical trial. Jadi ada kelompok yang diberi vaksin, ada kelompok yang tidak diberi vaksin. Kemudian dibandingkan, ya situasinya seperti apa, berapa banyak, misalnya secara sederhana saja ya Bapak Ibu, berapa banyak yang diberi vaksin yang kemudian terinfeksi, berapa banyak yang tidak diberi vaksin yang terinfeksi. Dari sanalah kemudian
diketahui efekasi dari sebuah vaksin. Kemudian di situ juga dilihat biasanya uji cobanya ini multi site untuk memastikan bahwa orang dari berbagai jenis usia, ras gitu ya, mendapatkan efek yang sama. Jadi akan dilihat gitu, apakah ini aman buat orang Asia, orang Afrika dan lain sebagainya. Jadi itu dilakukan secara sukarela. Dan hanya vaksin-vaksin yang lulus clinical trial saja yang kemudian bisa diproduksi dan mendapatkan izin penggunaan dari Lembaga Kesehatan Dunia seperti WHO. Kemudian di setiap negara punya otoritasnya sendiri, punya regulasi sendiri untuk memastikan vaksin itu bisa digunakan. Indonesia sendiri punya Bio Farma, Bapak Ibu, dan ini adalah salah satu BUMN yang cukup besar yang memproduksi vaksin bahkan bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga banyak negara lain di dunia. Jadi ada vaksin polio, ada vaksin campak, DPT gitu yang diproduksi oleh Bio Farma. Jadi ini program yang sudah dilakukan lama sekali, proses clinical trial uji cobanya juga sudah baku, ya diawasi oleh banyak pihak karena kita semua tentunya ingin memastikan vaksin yang digunakan ini aman. Ya, apalagi kalau yang imunisasi rutin Bapak Ibu, ini kan sasarannya anak bayi ya di bawah 1 tahun, jadi ini betul-betul harus dipastikan itu aman. Dan selama ini itu terbukti aman dan juga berhasil memang mencegah banyak sekali angka kecacatan dan angka kematian pada anak. Dulu anak itu lahir ya banyak sekali yang dengan kondisi misalnya CRS ya, kulit telinganya tidak bisa mendengar, ada gangguan pendengaran, gangguan jantung, itu akibat virus rubella. Nah, sekarang pemerintah sudah memastikan imunisasi rubella ke dalam jadwal imunisasi rutin. Harapannya, insiden anak-anak yang mengalami kecacatan atau kematian akibat penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi itu bisa dilakukan. Gitu ya Pak, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oh ya maaf, ada pertanyaan selanjutnya yang kenapa 2 kali gitu ya? Oke, jadi di clinical trial-nya itu juga membuktikan bahwa efikasi vaksinnya itu bisa membangun kekebalan penuh ketika 2 dosis diberikan. Dan ini sebenarnya cukup umum ya Bapak Ibu di vaksinasi, contoh seperti polio misalnya. Itu untuk anak di bawah 1 tahun diberikan 4 kali dosisnya. Jadi usia berapa bulan, kemudian diberikan lagi, sampai usia di bawah tahun itu 4 kali. DPT juga gitu, diberikan beberapa kali. Itu untuk membangun kekebalan penuh. Gitu. Statistiknya kalau yang dosis pertama, untuk COVID kita terlindung sekitar 60%. Dengan dosis kedua kita bisa mendapatkan perlindungan yang optimal. Kira-kira itu jawabannya. Terima kasih. Ibu Arli silahkan ditambahkan kalau ada yang ditambahkan. Terima kasih banyak buat Ibu, mungkin ada nambahin sedikit atau sudah cukup ya. Jadi mungkin seperti itu Pak sedikit penjelasannya dari Mbak Kiki, dan sebenarnya untuk mendapatkan informasi lebih banyak itu bisa dilihat di website covid19.go.id atau media sosial lawan covid19_id. Dan terima kasih banyak Mbak Kiki. Mungkin Mbak Kiki ada acara selanjutnya. Silakan Mbak kalau ingin meninggalkan Zoom-nya. Sudah pada dadah-dadah. Kelihatan Mbak ya pada dadah-dadah. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, semangat. Salam sehat. Terima kasih banyak katanya. Kalau saya artikan mulutnya. Terima kasih banyak kata Mbak Kiki. Iya, terima kasih banyak juga Mbak Kiki. Sukses selalu. Amin. Dadah semuanya. Terima kasih. Dan mungkin untuk selanjutnya ke sesi terakhir ini dari Mas Basra. Mas Basra ini salah satu orang di namanya Rekon. Rekon itu relawan COVID nasional Kemdikbud yang dibentuk juga sebagai emergency response dari Kemdikbud karena melihat situasi pandemi COVID-19 ini. Dan Mas Basranya juga banyak terlibat baik di Kemdikbud, Satgas maupun KPCPEN. Oh ya, KPCPEN itu apa sih? Tadi agak ribet ya namanya KPCPEN. Saya juga awal-awal bingung ini KPCPEN ini apa. Jadi KPCPEN itu Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang awalnya dulu kan kita tahu ada gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Doni Monardo. Habis itu dari gugus tugas Presiden melihat kayaknya kalau penanganan COVID doang nggak bisa nih, butuh diseimbangkan antara COVID sama pemulihan ekonomi. Akhirnya gugus tugasnya dipecah menjadi 2 satgas,
Satgas Penanganan COVID sama Satgas Pemulihan Ekonomi. Habis itu muncul lah, terus yang mengkoordinir Satgas ini siapa? Nah, akhirnya adalah KPCPEN. KPCPEN ini komite, ya kita bilang komite untuk mengkoordinir dua Satgas ini. Jadi tugasnya ya sama-sama untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional yang pada intinya sebenarnya untuk mempercepat kita supaya pulih dari pandemi dan kita bisa cepat beraktivitas kembali secara normal seperti dulu lagi. Ya mungkin ada perubahan dan bagian dari kita melakukan adaptasi gitu. Mungkin Mas Basrah boleh silakan langsung nih. Sedikit sharing aja Mas Basrah sebentar nggak apa-apa. Tentang kerelawan dan bagaimana kita bisa berperan di masa pandemi. Silakan Mas Basrah. Terima kasih banyak ya Mbak Safero. Iya Mas. Udah ngantuk ya. Pak Rahmat tadi udah buka Mobile Legend. Masnya juga gejalanya udah gini-gini tuh tadi saya lihat. Udah mulai coleng ya. Iya. Jadi selamat sore rekan-rekan semua, Bapak Ibu serta teman-teman. Saat di sini ada dosen dan mahasiswa ya. Mahasiswa kan? Betul ya. Mirip. Oke, baik. Saya Basra. Kebetulan saya adalah sekarang masih di tahap pendidikan dokter muda sambil develop yang namanya Rekon, itu platform kerelawanan. Kalau mau ikut boleh. Langsung nyari ini ya, customer. Dan juga sekarang banyak terlibat di penanganan COVID, di Satgas juga iya, di KPCPEN juga iya, di BNPB juga iya, di mana-mana ya, sambil menyelesaikan studi tahapan pendidikan kedokteran akhir gitu ya. Dan saya hari ini bisa ketemu sama rekan-rekan semua, terus ketemu Ibu dari Dinkes, karena juga Pak Ujang, atau Pak Ujang ya, atau Pak Ujang pasti Ibu dipanggil Pak Ujang tadi ya. Yaitu jadi sekarang saya banyak juga terlibat di komunikasi publik. Ya, jadi yang bagian mengkomunikasikan gitu ya, publik. Oh iya gitu ya, mengkomunikasi publik. Dan Pak Ujang itu ada di salah satu grup koordinasi vaksinasi daerah bagian barat. Jadi saya bilang, Pak Ujang, saya mau ke Bangka Belitung nih gitu kan. Tolong dong cariin yang bisa diajak diskusi gini-gini gitu kan. Jadi bisa sambil ngobrol dan setiap harinya kerjaan saya yang paling umum dari pagi bangun pagi hari ada 13 sekarang ya, 13. Ada 13 WhatsApp grup yang penuh koordinasi vaksinasi dan setiap pagi saya harus jawabin keresahan-keresahan. Sebenarnya itu rata-rata Dinkes dan Nakes ya, itu baru Dinkes dan Nakes. Jadi menjawab-jawabi keresahan-keresahan yang ada di bawah gitu, yang sebenarnya isunya sama yang ditanyain gitu ya tadi ya, masalah efikasi, terus masalah menyusui dari Ibu ya. Dan itu sebenarnya sudah ada informasinya, tapi memang tantangan kita bukan di bagaimana membuat sebuah informasi, tapi menyebarkan informasi. Dan kabar buruknya, apa? Informasi yang salah itu lebih cepat nyebar. itu nggak tahu kenapa ya. Jadi susah sekali gitu bisa menyebarkan sesuatu yang baik, karena mungkin yang baik kadang terlihat normatif gitu ya. Tapi yang buruk itu kan sensasional, membangun emosional, catat gitu, pegang gitu, kirim ini ke keluarga, kalau tidak gitu ya, tiba-tiba WhatsApp jadi Tuhan gitu. Dan nggak tahu kenapa kita secara otomatis kita juga nyebar lagi, dan saya adalah salah satu korban dan yang menjadi pelaku. Iya, jadi itu penting. Dan waktu itu saya mikir, waktu saya pertama kali develop program Rekon, saya berpikir bahwa ini pemerintah ini punya tanggung jawab besar dalam mendeliver, menyampaikan kebijakan, pengetahuan yang akhirnya menjadi modal bagi masyarakat untuk bisa melawan disinformasi atau hoax. Akhirnya saya masuk ke pemerintahan gitu kan sekarang ya. Gitu. Dan ternyata memang susah gitu. susah. Kedua tetap tanggung jawab, tapi ada satu hal yang kita luput, bahwa tanggung jawab dan tugas adalah dua hal yang berbeda. Bila bicara tanggung jawab, mungkin memang pemerintah paling bertanggung jawab, tapi bicara tugas, itu tanggung jawab kita semua untuk bisa mendeliver ini. Gitu, karena lawan kita itu, saya pernah ribut sama bude saya, gitu ya, karena urusan apa, informasi di WA itu ya kan, dan bahaya sekali gitu. Pernah kemarin di Jakarta, vaksinasi lansia itu penuh, karena ada misinformasi bahwa, waktu itu, sekarang kan sudah dibuka untuk umum ya, untuk umum lansia. Waktu itu masih lansia DKI, tapi ada broadcast yang menyatakan lansia non DKI juga boleh datang, yang KTP non DKI. Langsung rame, sampai dibubarin. Itu cuma gara-gara satu pesan WA
Ya, yang saya nggak tahu juga apakah niatnya baik atau buruk, yang jelas menyebabkan kerumunan, terjadi pengusiran gitu. Kita nggak pernah tahu. Betul. Jadi ini tantangan kita nih untuk bisa saling edukasi, dan kalau bicara urusan edukasi ada referensi yang kita harus pegang. Nah, bicara referensi sulit memang, tapi memang referensi ini harus tempat yang paling kredibel. Ya, mungkin WA dan lain sebagainya itu mungkin tempat kita mendapatkan akses informasi yang paling cepat. Ya, betul. Tapi kalau bicara kredibilitas, maka harus ada kapal induknya. Ini yang disebut website. Kalau Bapak Ibu mau buka, ada di www.covid19.go.id. Semua informasi utama, resmi, bisa dipertanggungjawabkan, terkini, akurat, lebih banyak kayak silet ya. Itu bisa dibuka di sana. Ya, mau bicara tentang vaksinasi COVID, mau bicara tentang penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi, semua ada di sini. Dan ini nanti yang turunannya jadi ke media sosial kementerian dan lembaga. Sudah diorkestrasi sedemikian rupa pun pasti masih ada celahnya, gitu. Nah, tugas kita nih, ya, yang sebagai super spreader, membuat turunan-turunan informasi dari sini. Ya, nomor satu, tujuannya bisa untuk mencerdaskan masyarakat, atau kedua, melawan disinformasi di masyarakat. Nah, ini ada alternatifnya. Aduh, males nih buka www.covid19.go.id, ribet banget gitu ya. Kita tetap ada yang lebih mudah. Bisa dibuka s.id/info vaksin. Ini lebih kaya lagi. Kita ya, bukan kami. Artinya bukan hanya saya, Mas Doni, Safero, banyak rekan-rekan di luar sini, teman-teman dari civil society, NGO, nggak cuma pemerintah, itu membuat fitur-fitur yang mudah sekali, SID/info vaksin, dan silakan bisa digunakan. Ada yang menarik, daftar vaksinasi lansia untuk ibu kota sudah masuk fiturnya. Ini suatu port tambahan ya. Lalu juga ini yang menarik, cek dan buktikan hoax. Kita bisa coba kali ya. Ini adalah search engine untuk ngecek hoax ya. Misalnya apa? Yang paling banyak hoax tentang vaksin yang beredar di WA Bapak Ibu serta teman-teman. Oh, Titan. Iya, kita masukin keywordnya Titan ya. Apa? Chip ya? Iya, chip ya. Nah, pembesaran kelamin ya, itu ada. Iya, jadi nanti ini akan diupdate secara periodik. Misalnya Titan, terus coba microchip misalnya. Chip ya. Apa sih yang paling kita susah gitu ya? Kita tuh susah banget. Misalnya kita tahu ini nggak logis, tapi kita nggak bisa jawab karena kita nggak punya referensi. Kan kadang-kadang masalah kita di sana. Silahkan gunakan kanal ini untuk menjadi referensi Bapak Ibu, Bude, Pak De gitu ya, Pale, Bule, Om, Tante, Mama, Papa gitu, Dek, Kak gitu, Om gitu. Ini saya nemu nih, saya cek nih di website yang cukup kredibel gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan dan informasinya cocok nih, gitu kan? Cocok nih, kayaknya itu informasinya salah deh. Nah, gitu. Jadi itu bisa dicoba dan bisa dikembangkan lagi. Ini banyak sekali. Jadi sebenarnya ini larinya ke website covid19.go.id aja. Ya. Ini bukan website siapa atau apa, tapi ini website penanganan COVID. Jadi ini adalah salah satu port yang bisa dipakai. Tinggal buka s.id/info vaksin. Ya. Ini bisa dipakai dan ini sangat mempermudah ketika menemukan hoax. Maksudnya ketika WA masuk ke grup COVID, saya ini nggak benar nih, ini ada referensinya, ini hoax Bu, hoax Pak gitu. Dan sebenarnya juga upaya itu tidak cukup ya, kalau menurut saya itu tidak cukup. Artinya pada akhirnya kemampuan kita untuk menilai sebuah informasi secara baik dan benar ya, baik dari sisi konteks waktu, dari benar juga dari sisi momennya. Kemarin pernah tuh zaman Sinovac baru pertama-tama ya, vaksinasi nakes tiba-tiba disebar di berita, di pesantren apa pingsan 8 orang. Kalau berita orang kan mikirnya udah, waduh nggak bener nih emang nih pemerintah nih, ya kan kayak gini. Tapi kalau dipikir-pikir yang divaksin kan baru nakes, gitu. Jadi tapi ramai gitu. Jadi kadang ya gitu, kadang tantangan kita itu bentar dulu apa nih, gitu itu penting loh. Kadang gue juga gitu, oh bagus nih info sebar gitu kan, boleh. Dan kadang-kadang ini harus dilatih gitu.
Dan kadang-kadang ini harus dilatih dan dan dicoba dulu untuk sudah mulai coba, kemungkinan nanti orang lain juga akan seperti kita. Nggak tahu kenapa ya, saya ngerasa ada satu hal menarik. Ini bukan tentang vaksin maupun COVID, tapi ini tentang sebuah virus kebaikan. Saya belum lama ini dari Bekasi, ada yang tahu? Ya, daerah sebelahnya Jakarta gitu ya. Saya pulang ke rumah, depan ada gang. Depan gang ada tukang mie ayam. Nah, saya kebetulan lagi naik motor, terus saya lapar gitu kan. Saya lihat di tempat tukang mie ayam langganan saya, ada seorang bapak-bapak lagi makan, mas-mas lagi makan sama bapak-bapak di bawah sama abang-abang mie ayam gitu ya. Dan bapak-bapaknya itu mohon maaf gitu, maksudnya yang lagi ngemis gitu ya, tapi lagi nunggu angkutan umum gitu. Saya lapar gitu kan, saya pikir saya turun, saya mau makan. Saya ajak bapak itu makan, kayaknya yang tadi makan mas-mas yang makan ini, yang cuek ini gitu ya. Dia kayaknya kaget juga saya ngajak bapak ini gitu kan, ngajak makan, terus saya ajak ngobrol bapak di mana gitu. Saya nggak akan bahas bapak itu lebih jauh. Tapi setelah saya traktir bapak itu makan, tiba-tiba mas-mas yang tadi cuekin bapaknya lagi ngerenung itu ngasih duit 100.000 ke bapak itu. Dan saya kaget loh, saya cuma ngasih mie ayam loh. Tapi sebelah saya, setelah saya bantu bapak ini, dia ngasih uang 100.000 gitu. Kalau dikisarkan mungkin sekitar 10 kali lipat ya. Dan artinya adalah di masa COVID ini saya sadar bahwa ternyata ada satu hal baik ya yang sebenarnya itu juga menjadi virus gitu, bahwa kebaikan itu bisa menjadi virus yang sifatnya kayak virus. Satu, nular, kedua memperbanyak diri ya kan. Saya cuma ngasih 10.000 paling tuh mie ayam. Tiba-tiba si mas-mas tadi ngasih 100.000, 10 kali lipat. Sama prinsipnya, dan saya rasa itu adalah kunci kita, bukan hanya 3M, bukan hanya vaksin. Dan bagi saya, bagaimana kita punya niat baik, ya, dan bagaimana kita menyampaikan kebaikan kita dengan baik, saya rasa itu adalah tantangan terbesar kita sebagai masyarakat untuk bisa menyelesaikan atau paling tidak mempercepat, ya, mempercepat. Ada yang bilang pandemik bisa lama, tapi paling tidak kita percepat karena kita pengen terlindungi secepat-cepatnya. Tadi kita bicara misalnya tadi ya, dan tantangan kita bisa menjawab tadi nih, misalnya kenapa saya tuh karena banyak di counter di grup daerah itu, saya jadi harus banyak belajar karena kebetulan di bidang saya kan di bidang kedokteran. Kenapa sih vaksinasi itu 3 bulan? Kenapa orang yang udah pernah kena COVID harus divaksinasi 3 bulan lagi baru boleh ya? Ternyata kekebalan orang yang terinfeksi karena COVID itu rata-rata hilang 3-6 bulan, sehingga dia baru divaksin 3 bulan setelahnya. Kenapa? Agar pada saat rentan 3 bulan yang belum divaksin punya perlindungan ya. 3 bulan ini kan udah punya kekebalan. Ya kan? Karena prinsipnya kan ini lagi emergency nih. Semua ada 10 orang. Kalau bisa 7, dapat kekebalan ya 7 gitu kan. Prinsipnya kan itu. Jadi itu harus dijelasin. Ada lagi yang nanya, yang paling common apa? Apa yang paling common? Yang paling sering? Orang udah divaksin kenapa masih bisa tertular? Ya, itu sering ya. Ini pertanyaannya ya. Iya. Sama prinsipnya kayak, kan katanya divaksin udah punya tentara. Gitu ya. Udah punya tentara, kok masih bisa tertular? Gitu kan. Nah, itu saya analogikan gini. Dan ini tantangan kita apa ya, orang Indonesia tuh suka banget dikasih analogi. Itu saya sering banget. Ngelawan hoax tuh juga pakai analogi. Waktu itu saya ngelawan hoax microchip dengan mudahnya dengan membandingkan ukuran pembuluh darah dan microchip, yang sebenarnya tidak logis kalau ada microchip di dalam pembuluh darah. Kan gitu ya analoginya ya, ini nanomikrometer gini-gini. Dan waktu itu, saya pernah berdebat cukup panjang sama salah satu rekan saya berkaitan dengan vaksinasi dan bagaimana seseorang setelah divaksin masih bisa tertular. Saya kan gini, setelah vaksinasi Anda punya tentara. Ya, punya tentara ya. Punya tentara. Anggaplah ini adalah tubuh saya, ruangan ini. Rekan-rekan semua di sini adalah tentara saya. Ya. Kalau dulu saya pakai masker gitu, saya anggap itu adalah pintu, saya kunci, ya kan? Saya mencegah agar virus masuk. Virus ini maling, ya kan? Mau masuk dalam ruangan ini. Ketika saya divaksin, selain saya jadi punya security nih, ya kan? Di ruangan ini, ya kan? Saya punya security di ruangan ini. Loh, terus saya nggak pakai masker, loh berarti ruangannya nggak digembok kan? Mungkin pertama, kedua, ketiga, malingnya masuk bisa digebukin, ya kan? Tapi kalau kebanyakan gimana, ya kan? Nah itu yang disebut dengan yang namanya viral load, ya.
Jadi ketika kita sudah divaksin, kalau menurut pakar bilang, kalau kita tereksposur, terpapar dengan virus yang cukup banyak, pada akhirnya kita juga akan tertular. Makanya setiap upaya pencegahan itu harus tetap dilakukan. Sampai kapan? Sampai satu, penularan sudah terkendali. Kedua, semua orang sudah tervaksinasi minimal berapa? 181,5 juta menurut hitungan para pakar. Jadi kita punya tantangan besar, bukan hanya untuk menyampaikan informasi dengan benar, tapi juga dengan baik, agar orang punya pemahaman. Karena 1 tahun ini saya ngurusin komunikasi COVID, edukasi gitu-gitu ya. Dan saya rasa memang sebenarnya tantangan kita bukan bagaimana bisa menginformasikan sesuatu dengan sangat baik, pintar gitu ya. Tapi dengan membuat orang percaya. Itu yang lebih penting, karena keputusan kesehatan seseorang itu terpengaruh dari seberapa dia percaya dengan orang yang memberikan informasi itu. Itu sedikit dari saya, semoga bisa mendevelop. Nanti kalau mau ditanya boleh, kalau mau masuk ke grup koordinasi, mau nanya lebih banyak, ya, punya kemauan untuk bisa mendeliver informasi-informasi baik dan benar, tapi bingung referensi dari mana, masuk ke s.id/podcast ABC, ada grupnya. Kita secara volunteerism siap bantu 24 jam ya, selama 7 hari. Silakan. Ya, nanti tokan lagi Ibu ya. Itu aja. Ya, nggak usah terlalu mikir kita harus apa. Cukup yang depan mata. Kadang yang harus kita kasih itu ternyata keluarga kita sendiri kok. Iya kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mau nanya? Ada mau nanya? Kawan-kawan, kita sepertinya sudah di penghujung acara. Ini Mas Vero-nya sedang keluar. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi atau jika masih ada yang mau tanyakan, kita cuma punya waktu mungkin sekitar 2-3 menit. Tapi kalau misalnya tidak ada, mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada saudara kita, sahabat kita. Jadi saya mau menutupnya begini, ada satu orang yang waktu itu sempat tanya dalam diskusi-diskusi seperti ini. Itu kan menurut undang-undang kesehatan, kita berhak untuk memilih, ya kan? Mau memilih mau diobati atau enggak, itu kan terserah kita, itu hak kita, tubuh kita. Itu ya. Kemudian kalau gitu buat apa? Saya berhak untuk menyatakan tidak ingin divaksin. Undang-undang kesehatan memang membolehkan, memberikan hak kepada individu untuk saya nggak mau obat ini, saya nggak mau ini segala macam. Oh, kita punya hak kok menolak. Tetapi dalam konteks ini saya bilang waktu itu, karena ada yang bilang berarti dong saya nggak milih nggak divaksin, orang undang-undang yang membolehkan tuh. Oke. Saya disampaikan tadi sama Ibu Dinkes, kalau kita tinggalnya di hutan dan sendiri, boleh tuh kita pakai alasan itu. Kenapa? Karena protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan siap divaksinasi saat vaksin siap, bukan urusan itu. Itu bukan urusan personal. Kitanya mungkin OTG, mungkin sehat-sehat aja. Begitu pulang kena ibu kita yang lanjut usia, saudara kita, orang-orang dekat kita, yang karena kita abai, karena kita lalai, mereka nanggung akibatnya. Itu mah sehat-sehat aja, masih umur masih segini. Jadi saya bilang, nggak apa-apa, kalau mau nggak divaksin silakan, tapi nggak usah dekat-dekat orang, tinggal di hutan. Nah, konsep-konsep ini yang kemudian, oke, kalau gitu saya mau divaksin. Tapi boleh nggak saya milih? Saya nunggu aja deh nanti yang buatan ini segala macam. Nggak gitu cara bekerjanya. Jadi, mari kita siap divaksin saat vaksinasi siap, tapi sembari menunggu vaksinasi siapnya, vaksinnya siap, bareng-bareng yuk kawan-kawan bantuin ingetin yang lain. Protokol kesehatan, jangan pernah lalai. Jangan pernah kendor. Kawan saya itu kalau kita ngerasa nggak sih inner circle kita semakin lama makin kena. Dulu kan wah jauh itu di Wuhan
nggak nyampe Indonesia. Oh jauh itu di sana. Jakarta kan kasus pertama, deket. Lama-lama inner circle kita, saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada dari kawan-kawan, tapi sahabat saya sudah kena, orang tua udah kena, mungkin pasangan kita udah kena, ada segala macam, sudah semakin kena. Jadi barangkali kitanya protokolnya bagus, seperti disampaikan Mas Basa, tetapi keluarga orang-orang sekitar kita protokolnya nggak bagus, dibuka masker dan segala macam. Kita nggak enak negur. Saya kalau di lift, begitu ada orang masuk nggak pakai masker, mohon maaf sekali. Itu saya merasa orang paling judes. Mohon maaf, tapi saya pernah tegur, Pak, Bu nggak pakai masker. Dengan tunggu dulu deh. Untuk sampai liftnya kosong, mohon maaf banget. Tapi karena biarnya lalai, kitanya kena, kita EG, kita sowan ke orang tua ketularan entah dari mana. Aduh, amit-amit ya. Itu, dan untuk melawan hoax, kita harus bareng-bareng. Gadget yang kita punya, mari manfaatkan untuk bersama-sama kita menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Gadget kita satu persatu yang di tangan kita itu bisa sama-sama membantu Indonesia menjadi lebih baik. Ini saya tutup. Mas Vero silakan ditutup acaranya. Sekali lagi, mungkin saya harus terima kasih saya pasti harus terima kasih kepada kawan-kawan di kampus Luhur. Ini saya baca sini nih, Institut Sains dan Bisnis. Terima kasih sekali. Ini jadi contoh yang baik banget. Dan contoh sama kawan, tadi kita juga diskusi kawan-kawan di WHO, UNICEF, teman-teman di KPCPEN. Ini kita diskusi, kita harus bikin ini lebih banyak lagi, dan ini menjadi contoh yang baik. Terus juga kawan-kawan XD Watch yang sedang di Jakarta. Jadi ini control room-nya sebenarnya ada di Jakarta ya. Jadi ini cuma relay doang Jakarta, lalu nyiarin ke YouTube dan segala macam. Teman-teman yang lagi standby di Jakarta, terima kasih. Ada kawan-kawan KPCPEN, kawan-kawan UNICEF Indonesia, dan kawan-kawan relawan COVID nasional 19. Ini Mas Tavero, ini sebagai anak muda saya kembalikan. Dan jangan lupa skripsinya segera diselesaikan. Ini belum selesai skripsinya, ini parah. Aduh, mungkin nggak usah disebutin kali ya yang itu ya. Jadi nggak enak, jadi mal. Iya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, kakak-kakak, Mas dan Mbak. Jadi untuk sesi hari ini udah sudah berakhir. Tapi walaupun sesi udah berakhir, kedepannya masih bisa terus kontak-kontakan. Mungkin jangan lupa juga untuk kalau nyari info resmi di covid19.go.id dan media sosial lawan covid19_id. Nah, selain itu kalau mau kontak secara personal bisa ke Basra, ke aku atau ke Mas Doni, silahkan untuk di follow up abis ini. Kita juga masih di sini, kalau mau ngobrol-ngobrol juga silahkan. Paling sekian dari kami, semoga bermanfaat dan semoga banyak hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk dibagikan kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu untuk segala kekurangan.